Baiklah anak-anak, kita lanjut dengan materi matematika ya. Nah, silakan didengarkan, disimak, dibuka buku matematikanya seperti yang buku matematika itu seperti yang ibu share ke WA itu ya, buku paket matematika yang jadi pegangan kalian semua ya, untuk di kelas 4 ini ya. Sekarang silakan dibuka buku matematikanya. Matematikanya seperti ini ya. Nah, di sini silakan dibuka daftar isi, kemudian bab pertama halaman 1 yaitu pecahan ya. Nah, untuk pelajaran matematika kalian harus menyimak dengan baik ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah awali dengan berdoa ya. Sekarang kita lanjut saja. Nah, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, materi pembelajaran matematika itu pelajaran pertama itu mengenai pecahan. Terus nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai ya. Nah, sebelum kita masuk ke pecahan senilai, kalian harus mengerti dulu apa sih yang dinamakan pecahan. Silakan disimak ya, dengarkan dengan baik. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A per B ya. Nah, atau dibaca A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Atau dengan pengertian lainnya, bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, biasanya kalau ditulis bisa kalian lihat langsung di halaman 4. Coba lihat di situ dengan melihat gambar 1 dan 2, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, di situ yang nomor 1 ada buku yang berwarna kuning dan ada yang berwarna coklat ya. Nah, berapakah bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Coba perhatikan, kalau kalian masih bingung, coba kamu perhatikan halaman. Ini apa yang gambar 3 nih, apa nih? 1 titik. Atau coba perhatikan nomor 3 ya. Nomor 3 ini ada sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian kecilnya telah dimakan. Nah, pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang dimakan? Karena ada satu buah apel dipotong menjadi 4 bagian, satu bagiannya dimakan. Jadi pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang dimakan? Karena cuma satu, berarti satu buah apel tadi dipotong menjadi berapa? Menjadi 4, berarti 1/4. Nah, itu yang dinamakan pecahan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pecahan itu pengertiannya adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Mana sih namanya pembilang, mana sih yang namanya penyebut? Biasanya tadi Ibu jelaskan, misalnya tadi pada gambar 3 halaman 4, buah apel itu, satu buah apel dipotong menjadi 4, kemudian satu bagiannya telah dimakan, berarti besar bagian buah apel yang dimakan itu kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 1/4. Nah, ini 1/4 ya. Sini aku bukan tulis 1/4. Nah, ini seperti ini ya, bisa dilihat ya, terbalik ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang satu yang di atas itulah yang disebut dengan pembilang. Nah, pembilang. Sedangkan 4 yang di bawah disebut penyebut. Nah,
inilah yang dinamakan pecahan. Bisa dipahami nak ya? Atau coba perhatikan gambar halaman 6 ya. Nah, di situ ada 2/10. Nah, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku yang berwarna kuning dari seluruh buku adalah buku yang berwarna kuning ada 2. Terus buku yang berwarna abu-abu ada 8. Jadi 2 kalau 2 ditambah 8, berapa semua jumlah bukunya itu, yaitu yang berwarna kuning dan berwarna abu-abu, berarti 2 ditambah 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Jadi ada 10 buah buku yang berwarna kuning dan yang berwarna abu-abu. Nah, pertanyaannya, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Berarti 2 buku berwarna kuning dengan jumlah semua buku itu jadi 2/10. Nah, itu maksudnya nah ya. Tolong dipahami dengan baik nah ya. Nah, ini halaman 6 ya. Kemudian coba kamu lihat lagi pernyataan di bawahnya. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Jadi pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis dengan 1/2. Karena ada 2 warna ya, warna merah dan warna warna merah dan warna putih. Berarti 1/2. Tapi yang ditanya adalah pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah ya adalah 1/2. Dari sini Ibu rasa sudah bisa dimengerti ya. Begitu juga dengan yang nomor 3. Sebuah apel tadi sama seperti ini dibolak-balik ya. Yang tadi buah apel dimakan 1, sekarang pernyataan dari buah yang satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa bagian 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel, bukan dari buah yang dimakan tapi sisa buah apel itu ya, berarti 3/4 ya, karena masih ada sisa 3 buah apel dari keseluruhan buah apel yang dibagi tadi ya. Nah, sekarang coba lihat lagi halaman 7 ya. Bentuk pecahan gambar di atas adalah 4/6. Nah, 4 itu yang diarsir itu nah, Ibu ulangi lagi, pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bilangan yang diarsir ini itulah yang disebut dengan pembilang, sedangkan jumlah keseluruhan dari pecahan yang dibagi-bagi ini adalah dinamakan penyebut. Berapa sih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 buah. Nah, 6 inilah yang disebut dengan penyebut. Sedangkan pembilangnya adalah bilangan yang diarsir. Jadi 4/6. Bentuk pecahan gambar di atas adalah 4/6. Ibu rasa itu gambaran tentang pecahan ya. Nah, pecahan itu banyak. Sebenarnya nanti kita akan pelajari setelah pecahan senilai, nanti ada bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu lagi ada yang senilai, ada pecahan campuran, pecahan biasa. Nah, ini baru pecahan senilai ya. Belum masuk pecahan senilai nah ya, baru bentuk pecahan. Nah, sekarang kita langsung saja ke pecahan senilai. Nah, ini sudah masuk pecahan senilai ya, halaman 10. Silakan dibuka halaman 10 nah ya. Nah, sebelum kita mengerjakan atau membahas lebih lanjut, ada baiknya kita tahu dulu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Lihat di kotak, tahukah kalian yang warna biru di bawah itu adalah pengertian pecahan senilai. Atau dengan kata lain, pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Nah ya,
Berarti pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Ibu langsung saja ke contohnya ya. Nah, di sini misalnya contohnya di sini nanti Ibu akan bagikan lembaran ini ya supaya lebih jelas ya. Kalau di sini ini berupa bentuk soal cerita. Nah, soal cerita ini sebenarnya sebelumnya itu kalian harus paham dulu sebelum ke soal cerita tuh dalam bentuk pecah itu belum nggak harus langsung soal cerita ya. Coba-coba kalian dengar saja, silakan disimak. Nah, sebelum kalian mengerjakan pecahan senilai atau menentukan pecahan senilai, ada beberapa cara untuk menemukan pecahan senilai, yaitu dapat dilakukan dengan cara perkalian, yaitu mengali dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua dengan cara pembagian, yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 3/6 itu pecahan yang senilai dengan 3/6 adalah titik. Misalnya kalian mau mengerjakan dengan cara mengali dengan bilangan yang sama. Dari pecahan 3/6 itu berapakah pecahan yang senilai dengan 3/6 jika dikerjakan dengan cara perkalian? Kalian bisa kali misalnya 3/6 sama-sama harus dikali dengan 2. Berarti 3/6 ini sama-sama dikali dengan 2. Baik itu pembilangnya atau penyebutnya. Karena sama-sama dikali dengan 2 berarti 3 dikali 2, 6 dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/6 adalah 6/12. Ibu ulangi ya, misalnya contohnya 3/6. Nah, 3/6 ini mau dicari pecahan senilai dengan 3/6 tapi dikerjakan dengan cara perkalian. Berarti kalian mengali dengan bilangan yang sama, bisa dengan 3 kah, dengan 2 kah, kita ambil angka 2 ya, kali dengan bilangan 2. Berarti 3/6 ini dikali dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 3 kali 6 sama 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi dapat 6/12. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/6 adalah 6/12. Kalau kita balik lagi, 6/12 kalau kita kerjakan dengan cara pembagian, kita balik 6 dibagi 2, 12 bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Kan senilai itu sama. Seperti pengertiannya tadi bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Nah, seperti itulah anak-anak ya, cara menentukan pecahan yang senilai sama. Sekarang kita masuk ke halaman 11. Pengamatan 1. Kue terang bulan pertama yang belum dimakan oleh Edo adalah 4 bagian dari 8 bagian. Nah, ini harus memiliki pemahaman yang kuat ya, karena ini soal cerita ya, dalam bentuk soal cerita. Bentuk pecahan ditulis dalam 4/8. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh adik Edo adalah 2 bagian dari 4 bagian. Nah, bentuk pecahan ditulis dengan 2/4. Kedua kue terang bulan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini bentuk pecahannya nak ya. Yang pertama 4/8, kemudian 2/4. Nah, pertanyaannya, apakah 4/8 dengan 2/4 ini merupakan pecahan yang senilai? Jawabannya adalah benar. 4/8 senilai dengan 2/4. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan cara perkalian dan cara pembagian. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara perkalian atau pembagian. Misalnya 4/8. Benar nggak senilai dengan 2/4? Kita bagi dengan bilangan yang sama. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kebalikannya kalau kita kerjakan dengan cara perkalian, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Intinya kalau mau mengali atau mau membagi kita harus dengan bilangan yang sama. Pembilangnya dibagi dengan bilangan yang sama, penyebutnya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama yang dibagi dengan
pembilangnya di atas. Intinya seperti itu. Ibu rasa penjelasan ibu sudah cukup ya. Tinggal artinya mau mencari pecahan senilai bisa dilakukan dengan perkalian dan bisa juga dengan pembagian bilangan yang sama. Ibu rasa sudah jelas nak ya. Nah, contoh lagi di halaman 13, 1/3 sama dengan 2/6. Ini berarti kenapa berarti kok 1/3 2/6? Kalau 2 dibagi tuh 2 bagi 6/9, 1 karena 2 dibagi 2 1, 6 bagi 2 3. Iya, 2 bagi ya ini senilai ya, 2 bagi 2 1, 6 bagi 3 6 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Iya, berarti sekarang sama dengan 3/9. 3/9 misalnya 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Sekarang 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti ini pecahan yang senilai nak ya. Ibu ulangi, 1/3 senilai dengan 2/6 karena kalau 2 dibagi dengan bilangan yang sama 2 menghasilkan 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Begitu juga dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3 sama dengan 3, 4, begitu juga dengan 4, 4 bagi 4 sama dengan 1, 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi 4/12 senilai dengan 1/3, senilai 3/9 senilai dengan 1/3, begitu juga 2/6 senilai dengan 1/3. Berasa sampai di sini bisa dipahami nak ya. Nah, ini nah, ibu rasa cukup sampai di sini nak ya. Nanti ibu akan berikan tugas, ibu akan foto, bisa dikerjakan dan nanti kalian akan silakan dikirim silakan dijapri ke WA ibu guru atau ke Telegram ya. Nah, ibu rasa pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Nanti untuk tugas tema dan tugas matematika ibu akan share ke WA dan Telegram. Nah, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.